Tes cek masuk suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu, amma ba'd. Jamaah salat subuh sekalian, pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah pada hari di mana kita sekarang sedang mengekspresikan syukur atas nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, maka akhirnya negeri ini terbebas dari perbudakan bangsa lain. Ini kita syukuri sebagai rahmat Allah. Jadi sangat kita hadirkan itu, karena kita adalah umat yang bertuhan, umat yang percaya bahwa kita pengabdian keseluruhan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Salatku, ibadahku, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Inilah prinsip kita sebagai seorang muslim, dan nilai itulah yang kita hadirkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita jadikan sebagai landasan konstitusi kita. Jadi setiap umat Nabi Muhammad harus tahu betul itu, bahwa negara ini dibangun atas nilai, yaitu nilai tauhid, supaya nanti jangan ada orang yang merampas prinsip itu sehingga dia menciptakan nilai-nilai yang lain. Namun kalaupun kita bersyukur, bukan berarti kita menutup mata dari kekurangan. Ya, satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah negara ini sudah berusia 77 tahun sebagai namanya Negara Republik Indonesia, namanya. Kalau bangsanya sudah lama di sini, bangsanya udah lama, tapi sebagai identitas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kita hitung tanggal lahirnya 17 Agustus 1945. Tapi kalau bangsanya udah lama. Nah sekarang selama 77 tahun inilah apa yang kita rasakan. Nah, lagi-lagi yang menjadi masalah di setiap bangsa itu adalah bagaimana negara hadir melindungi hak rakyatnya. Makanya selalu betapa bagusnya para penyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nampak sekali mereka itu mikir betul mendesain format negara ini. Berikut disertakan di situ apa tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu bagian yang sangat dicamkan di situ, tumpah darah, dan itu sangat sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Begitulah hadis Rasulullah menegaskan, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Nah, ada yang melindunginya. Siapa? Kita.
kita yang melindunginya secara bersama-sama. Setiap individu harus melindungi individu yang lain. Kalau negara itu kan bukan orang. Negara itu badan maknawi. Negara itu semacam syakhsiyah i'tibariyah. Kalau dalam istilah fikihnya syakhsiyah i'tibar itu individu bayangan. Dia nggak ada. Kalau individu seseorang, nama seseorang itu ada orangnya. Dia bertanggung jawab atasnya. Nah, negara itu nggak ada. Siapa negara itu? Ya negara itu kita lah. Nah, para sejarawan Muslim selalu menghubungkan kapan umat Nabi Muhammad itu menghadirkan namanya negara. Sejarawan Muslim kita inilah melihat fakta perjalanan setelah Nabi Muhammad hadir sebagai utusan Allah, sebagai Nabi terakhir, penyempurna ajaran Allah. Nah, bagaimana negara itu terbentuk? Karena waktu Nabi hadir memulai dakwah, negara belum ada. Di Makkah nggak ada negara, di Madinah nggak ada negara. Sementara di wilayah lain ada. Kalau di Jazirah Arabia nggak ada, di wilayah lain ada. Di Mesir ada negara, ada rajanya. Di Iran, Irak, dulu daerah Irak itu ibu kota kerajaan Persia, ada kepala negaranya. Kita pergi ke daerah Syria, Syam, itu bagian dari negara yang besar, yaitu negara Romawi yang ibu kotanya di Konstantinopel yang sekarang Istanbul, Turki. Ada kepala negaranya dan besar negaranya, dan itu provinsi paling timurnya, daerah Syam. Jadi negara itu ada di tempat lain, tapi di tempat Nabi SAW hidup nggak ada negara itu. Jadi kehidupan masyarakat ya berkoalisi antar suku saja, berkoalisi dengan sesuatu yang namanya perjanjian, al-ahdu. Nah, Nabi Muhammad SAW pada awal pertama kali beliau hijrah, atau sebelum kita cerita hijrah dulu, sebelum Nabi hijrah itu apa yang terjadi bagi Nabi Muhammad? Tak ada yang bisa, tidak ada negara yang melindunginya, mencari suaka politik nggak ada. Makanya ada yang hijrah sampai ke mana? Ke Habasyah, karena mereka akan merasa di sana akan ada raja, kepala negara yang bisa melindungi kami. Karena siapapun yang datang ke sana pasti tunduk kepada hukum di sana. Jadi kalau seandainya ada orang musyrik mau menjahatin mereka, pasti akan dilindungi oleh Raja Habasyah itu. Itulah. Dan salah seorang yang paling lama hijrah di sana Ja'far bin Abi Talib. Dan beliau baru balik lagi kembali ke Madinah setelah Nabi hijrah, itu setelah keadaan sudah sangat kondusif, tahun ke-7 hijrah. Lama dia di sana itu. Nah, itu ada negara. Nah, kalau cikal bakal negara yang di masa Nabi Muhammad SAW itu terbentuk pada saat awal Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, maka inisiasi yang pertama Nabi usulkan bagi seluruh warga Madinah adalah mengikat sebuah kesepakatan, diikat dengan perjanjian-perjanjian kesepakatan antar suku, antar bani yang banyak, bahkan sampai 30 bani. Satu bani mungkin kita bilang satu wilayah lah, atau satu kecamatan, atau kalau kecil ya mungkin desa, karena mereka di sana berdomisili menurut kabilahnya, menurut baninya. Satu desa di sini itu desa bani ini, bani itu. Nah, itu diikatlah kesepakatan. Mau mereka bersepakat, namanya Sahifah Al-Madinah. Sahifah Al-Madinah itu pada poin awalnya dia tidak membawa nama agama, karena Nabi tahu diri dong, Nabi kan pendatang. Nabi pendatang ke Madinah itu. Ada orang yang kuat di situ, yang selama ini kerjanya musuhan selalu. Kaum Khazraj
dan Aus. Berperang terus kerja orang itu dari dulu. Karena mereka yang terbilang paling dominan di Madinah itu. Tidak ada yang satu lebih dominan daripada yang lain. Jadi kerja mereka berkelahi terus. Tak pernah damai. Negeri Yathrib itu. Yathrib namanya dulu. Nabi mengusulkan, dan ternyata usul ini bagus karena melindungi hak bersama. Dan pasal 1 ayat 1 bunyinya adalah warga Madinah, disebutlah di situ warga Yathrib ini, warga kota ini satu bangsa, ummah wahidah. Jadi dibuanglah identitas suku Ausnya, suku Khazrajnya dalam hal kepentingan bersama. Warga Madinah adalah ummah wahidah. Itulah pasal 1-nya. Ummah wahidah. Baru dirinci hak-hak dan kewajibannya. Dan yang paling banyak dibahas di situ karena selama ini pekerjaan mereka berkelahi, entah berkelahi sesama warga Madinah atau berkelahi dengan orang luar Madinah, maka yang diikat pertama kesepakatan itu adalah kita semua warga Madinah, siapapun yang di situ ada unsur Yahudi, ada di situ Bani Quraizah, ada di situ Bani Nadir, ada di situ juga bagian dari Bani Qainuqa, ada beberapa komunitas Yahudi di situ. Bukan Arab. Yahudi itu bukan Arab. Mereka itu memang orang pendatang dari dulu di tanah Madinah itu. Karena ya orang Bani Israel itu terpencar-pencar kemana-mana. Nasib mereka begitu, terpencar-pencar. Jadi komunitas kecil-kecil aja. Ada yang sampai ke Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Irak, ada yang sampai ke Eropa bagian Romawi, berpencar-pencar. Itu Bani Israel yang populer juga disebut dengan Al-Yahud. Dan Al-Yahud itu bukan nama agama ya, Al-Yahud itu nama komunitas. Nah, mereka ini ada bani-baninya juga, ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir, dan mereka bagian warga Madinah. Ikut mereka bersepakat, diikat dalam satu perjanjian. Dan ingat, warga Madinah itu bagi mereka perjanjian itu suci betul. Kehormatan mereka di perjanjian itu. Jadi sejahil-jahilnya jahiliyah, kita bilang lagi itu. Sejahil-jahilnya jahiliyah, mereka masih menganggap perjanjian itu terhormat. Sejahil-jahilnya jahiliyah, gitu. Dan praktek perjanjian itu bukan hanya terjadi untuk mengikat perjanjian dengan selain grup Nabi Muhammad, tapi juga sesama pengikut Nabi Muhammad diikat perjanjian juga. Makanya namanya ada baiat. Jadi baiat itu bagaimana warga ini diikat kesetiaannya dengan pernyataan. Diikat kesetiaannya dengan pernyataan. Itulah baiat. Jadi makanya awal orang masuk Islam dulu dengan baiat. Datang ke Nabi, saya berbaiat. Artinya dia menyatakan kesetiaan dia, hidup dan mati dia bersama Nabi Muhammad dan kepatuhan dia kepada Allah dan Rasulnya. Baiat itu. Dan orang Arab itu sensitif dengan baiat ini. Perjanjian itu bagi mereka sesuatu banget. Karena mereka sebelumnya belum ada belum ada ajaran, jahilah pula. Jadi apapun hidup mereka selalu ada bagian di situ perjanjian. Entah perjanjian damai atau perjanjian perlindungan dan lain. Termasuk kesepakatan mereka memelihara kehormatan bulan haram. Dan bulan haram itu udah ratusan tahun umurnya dipelihara sama mereka. Meskipun ada kadang pelanggaran sedikit, tapi mereka juga tahu itu pelanggaran. Gitu. Bulan haram. Dijaga keamanan orang di bulan haram dan di tanah haram. Mereka jaga itu. Soal perjanjian. Jadi Nabi Muhammad juga enggak ragu ketika diajak mereka terikat dalam sebuah perjanjian yang di situ mereka akan menguntungkan mereka bersama. Mau ternyata. Jadilah Sahifah Madinah. Jadi yang disebut dengan Piagam Madinah. Jadi detailnya isi selain yang nomor satu tadi yang penting, warga Madinah adalah satu bangsa. Apapun latar belakangnya, entah dia pendatang dari Mekah yaitu Nabi Muhammad dan pengikutnya, yaitu Muhajirin, atau orang warga Madinah. Atau orang warga Madinah terbagi dua, ada yang mengikuti Nabi Muhammad juga namanya Al-Ansar, ada yang tidak. Gitu. Enggak semua warga Madinah yang Arab ini ikut Nabi Muhammad awalnya. Jadi banyak juga bani-bani di situ. Termasuk komunitas Yahudi. Jadi bisa dibilang tiga
golongan dengan banyak bani. Golongan pendatang muhajirin, golongan warga penduduk Madinah, sama golongan non Arab yaitu Yahudi. Diikat perjanjian. Itulah awal pertama terjadi di Madinah. Makanya isi perjanjiannya itu adalah semua, karena satu bangsa dianggap satu komunitas, maka jika ada musuh menjahati siapapun, satu golongan, satu bani saja dijahatin oleh orang lain, orang luar, maka seluruh bani ikut membelanya. Jadi kayak NATO, kayak gitulah. Itulah diikat. Jadi kalau ada satu bangsa dimusuhin oleh, maka semua harus membela. Tidak pandang bulu apa latar belakang keyakinannya, karena dia warga Madinah. Nah, maka siapa yang berkhianat terhadap perjanjian itu disebut munafik. Nah, ini yang penyakitnya perjanjian. Jadi penyakitnya perjanjian adalah munafik. Setia di mulut, khianat di belakang. Yang disebut menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, serigala berbulu domba, lain di mulut, lain di hati. Banyak sebutannya. Nah, ini nih pentingnya harus kita paham. Jadi, nah, contoh kasusnya orang pada saat Nabi Muhammad SAW akan diserang oleh orang Mekah pada tahun 3 Hijriah sebagai bentuk balas dendam mereka, balas dendam orang Mekah kepada Nabi Muhammad dan grupnya, ya kan? Dan mereka bukan membalasnya di Badar, mereka membalasnya di Madinah. Dan ikatan perjanjian sudah ada nih. Ikatan perjanjian sudah ada nih. Warga Madinah adalah satu bangsa. Dan tiba-tiba ada ancaman dari luar, dari Mekah akan menggempur Madinah dengan kekuatan pasukan 1.000 orang. Berlakulah perjanjian ini. Diajaklah musyawarah semua perwakilan warga, termasuk Yahudinya. Jadi jangan dikira Yahudinya enggak ikut, karena mereka terikat dalam perjanjian. Nah, masalahnya pada saat di hari H, pas udah sepakat nih, yang Nabi sih mengusulkan perang itu kita sambut mereka dalam kota saja, ya kan? Tapi oleh pemuda-pemuda yang begitu semangat, ya enggak disebut di situ latar belakangnya mana saja, tapi ya pemuda-pemuda di Madinah lah. Enggak bisa begitu ya Rasul. Kalau kami pengennya kita sambut mereka di luar aja, jangan sampai mereka menginjak kota kita. Nah, itu suara itu banyak. Nah, karena suara itu banyak yang mengusulkan tadi, Nabi pun tidak memaksakan usulannya, diiyakanlah, diketok palulah usulan yang terbanyak ini. Setelah diketok palu di musyawarah itu, besoknya mulai ada komen-komen, kalian tuh maksa betul. Nabi kan ngusulnya kita sambut aja mereka dalam kota. Kenapa sih kalian ngotot betul kayak kalian mengatur Nabi Muhammad? Kualat loh kalian nanti. Jadi jadi orang-orang yang pengusul itu tadi mulai ragu. Karena dia ragu, datang, ya Rasulullah, kami jadi nggak enak nih, gara-gara kami terlalu ngotot untuk mengusulkan itu sampai Rasul ambil pilihan itu. Dan Nabi sudah siap nih dengan perlengkapannya. Disitulah perkataan Rasul yang terkenal itu, tak ada ceritanya ketok palu itu dicabut katanya. Kalau Nabi itu sudah pasang ini, ya apapun keputusan, itulah yang dijalan, itulah diambil. Udah siap kalian semua. Nah, pas di hari hanya komunitas Yahudi itu mengundurkan diri. Nah, disitulah masalahnya.
Pas di hari H pula, yang tadi kekuatan bisa hampir pasukan itu bukan 1.000 tadi, aku salah, 3.000 dari Mekahnya, yang dihimpun di Madinah sudah kira-kira bisa terhitung sampai 1.000, mundur orang-orang Yahudi ini juga sebagian, apalah ya, down lah, sisa sekitar 700-an. Tapi kan nggak ada cerita mundur. Kalau katanya mau keluar, ya keluar sekitar 7 km lah dari pusat kota, kaki bukit Uhud itu, gunung Uhud itu. Nah ini pelajaran yang kita ambil tadi apa? Bahwa karena perjanjian, komunitas Yahudi pun nggak bisa mengelak, nggak memandang agama, memang mereka di situ. Ini adalah kepentingan bangsa, kan gitu. Nah, ini peristiwa pertama, mulailah nampak kemunafikan. Nah di situ tadi. Jadi kemunafikan itu, ya, kemunafikan itu adalah berbentuk apa? Di luar dia menyatakan setia dengan perjanjian, tapi dari belakang dia menikam. Inilah kemunafikan. Nah, kisah berikutnya itu peristiwa Bani Nadir. Peristiwa Bani Nadir itu satu komunitas besar juga, Yahudi juga semua, Bani Nadir Yahudi. Itu mereka ada seseorang warga di Bani Nadir itu merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya komunitas mereka membela orang tersangka itu. Tidak mereka salahkan. Paham maksudnya kan? Dan mereka terikat perjanjian untuk damai loh, perjanjian untuk saling melindungi. Malah ada bagian dari warga yang ingin membunuh, dan Nabi Muhammad posisinya memang di situ sebagai apa? Beliau dititipkan sebagai penjaga perjanjian. Kan namanya ada perjanjian, harus ada yang menjaganya. Harus ada ketuanya. Kalau itu siapa pelindungnya? Ibaratnya penegak hukumnya, harus ada ketuanya. Dalam perjanjian itu pasti harus ada. Tapi enggak dinamai Nabi waktu itu sebagai kepala negara, enggak. Karena Nabi adalah utusan Allah gitu. Enggak disebut Nabi sebagai kepala negara, tapi Nabi utusan lebih tinggi lagi dari itu, yaitu utusan Allah. Dan enggak ada juga orang merasa siapa yang kira-kira bisa mengawal perjanjian ini. Enggak ada, mereka serahkan ke Nabi Muhammad. Udah. Selesai aklamasi masalah itu. Nah, terjadilah kasus seorang warga di Bani Nadir itu ingin merencanakan pembunuhan kepada, dan valid itu, dan diakuinya. Nah masalahnya warga Bani Nadir itu enggak menyalahkan warganya nih, ngotot mereka, kami enggak salah. Nah berarti ini pengkhianatan terhadap perjanjian. Gara-gara pengkhianatan terhadap perjanjian itu dikepung mereka. Jadi jangan nanti kita membaca sejarah ini orang Yahudi terusir dari Madinah gara-gara mereka Yahudi, bukan gara-gara Yahudinya, tapi gara-gara pengkhianatan terhadap perjanjian. Main-main, jangan main-main dengan perjanjian. Dan syariah kita juga hebat banget dengan perjanjian itu. Tagihan utama bagi kita itu setia dengan perjanjian. Berikut peristiwa yang berikutnya, Bani Quraizah. Ini lebih tragis lagi. Karena balas dendam orang Mekah itu enggak puas mereka dengan perang Uhud. Diajaknya berkoalisi seluruh warga di luar Mekah, di luar Madinah. Karena dia tahu orang Madinah satu koalisi. Diajaknya orang-orang sekitar Madinah pun diajak, oke, berkomplot kita semua, kita habisi itu Muhammad. Dia sudah semakin berani nih. Sudah semakin rusak keluarga kita dibikinnya. Anak dan ayah terpisah gara-gara dia. Itulah pula isunya, ya kan? Anaknya mengikut dia, bapaknya melawan dia. Pecah keluarga kita gara-gara anak kita setia pada dia. Malah melawan sama kita pula lagi. Ada pula alasan orang tuh kan. Jadi isu yang dibentuk apa? Nabi Muhammad pemecah belah keluarga, merusak keharmonisan keluarga orang. Tapi bukan suami istri maksudnya. Ya itulah. Dah ada isunya.
Jadi maulah orang berkoalisi, dikepunglah Madinah itu sebulan. Habis bahan pangan. Enggak main-main Madinah itu. Dikepung. Itu yang dikenal dengan perang Ahzab, perang Khandak. Dikepung, enggak diberikan akses masuk kebutuhan pokok. Sampai kehabisan bahan makanan. Itulah kisah-kisah yang kita dengar Rasulullah sampai mengikat perutnya dalam kesibukan membikin apa ini? Parit yang besar ini sebagai bentuk pertahanan. Nggak ada kemampuan untuk menyerang keluar. Ya udah bertahan di luar kota aja, udah pasrah aja. Apa kalau digempur mati-matilah kita di sini, masih berkubur-kubur lah kita di sini. Tapi itulah usulan salam, paling tidak adalah pertahanan dikit. Kita bangunlah partu. Dan ini membangunnya bukan pekerjaan yang murah itu. Habis sumber tenaga dan sumber daya di situ. Dalam keadaan susah kayak gitu, ada tuh satu bagian dari warga Madinah nih, Bani Quraizah namanya, yang kebetulan mereka Yahudi, membelot dia. Terjadi ternyata negosiasi, terjadi apa, dipengaruhi oleh orang musyrik. Udahlah, itu kau kalau masih setia sama grupmu, habislah kau nanti semua. Ini udah tanda-tanda tamat dia nih. Bagus kau keluar aja. Makin lemah mereka, kan toh mereka nanti akan hancur juga. Kalian nggak rugi. Terjadilah begitu negosiasi. Mau pula orang Quraizah nih. Mau pula orang tuh. Dalam keadaan warga Madinah susah payah seperti itu, mereka keluar dari kesetiaan. Nggak ikut mereka, menyatakan bergabung dengan pihak musuh. Tentu berkhianat dong. Masih dalam kondisi perang, masih dalam kondisi terancam. Itulah pula rahmat Allah itu. Makanya rahmat Allah itu biar kita pahami, rahmat Allah itu terjadi di situ, di mana perang ini berakhir bukan dengan adu senjata, tapi dengan cara sendiri yang Allah inginkan. Enggak harus orang beradu senjata, berkecamuk pedang antar pedang, enggak. Hanya karena datang tornado, ya kan? Datang tornado. Emang ada tornado di sana, Ustaz? Bukan di Amerika saja. Ada. Beradalah di Mekah Madinah berkisar pergantian musim. Jalan-jalanlah ke tengah guru sana. Sering kita lihat angin berputar begitu. Ya kan? Naik apa itu? Pasir-pasir. Tornado. Datang tornado. Luluh lantak semua tenda-tenda ini mereka selama mengepung itu kan sebulan. Habis semua bercerai, senjata entah kemana-mana, kendaraan juga entah, kacau lah. Satu-satu koalisi musuh ni longgar, buyar. Aku nggak ikut lagi, aku pergilah katanya. Yang aku pergilah. Nampak begitulah. Kalau kayak gini mana ada kekuatan lagi. Dan orang Bani Quraizah sudah keluar. Terjadilah yang terjadi. Apa yang mereka dapat? Nggak ada kecuali nampak pengkhianatan mereka seterang matahari. Selesai, musuh pada pulang, Bani Quraizah cuman nanti. Jadi satu pengkhianat. Ingat, pengkhianat itu di abad modern ini aja, di negara modern aja. Mata-mata misalnya, warga Mesir nih, warga Mesir memata-matai Mesir untuk kepentingan Israel. Tahu nggak hukumannya apa? Hukuman mati. Nggak ada hak hidup. Bukan diusir, dihukum mati. Ini masih mending. Akibat pengkhianatan mereka harus. Kalian tidak berhak di sini. Kalian pengkhianat. Jadi jangan dikira mereka terusir gara-gara agamanya. Nggak ada urusan agama di sini. Ini urusan pengkhianatan terhadap kesepakatan, kesetiaan. Angkat kaki Bani Quraizah 3. Jadi
Kalau nggak pandai-pandai kita membaca sirah Nabi itu, nanti dikira orang, oh umat Islam itu arogan ya, main usir-usir orang Arabnya. Enggak, karena dia usir karena pengkhianatan terhadap perjanjian. Nah, jadi sensitif itu, pengkhianatan terhadap perjanjian itu sensitif sekali. Nah, oleh karena itu kita nampaklah di situ forona. Inilah yang dibaca oleh para sejarah. Inilah desain format negara yang ideal, kata orang. Bukan atas dasar kekuatan seseorang itu raja yang didapatkan secara warisan, enggak, tapi yang dibangun atas dasar kesepakatan. Inilah yang disebut dengan negara Madinah, negara Madani. Nah, di sinilah format. Nah, bahkan orang Barat juga melihat, karena di zaman itu enggak ada format negara kayak gitu. Di Persia kerajaan, di Romawi kerajaan, di Mesir kerajaan, di Ethiopia kerajaan. Semua itu sistemnya adalah dinasti di masa itu. Dan Nabi Muhammad real, de facto, secara realitanya beliaulah yang mengawal kesepakatan itu. Karena kelebihannya beliau juga utusan Tuhan, Allah menurunkan hukum kepada Nabi Muhammad. Kamu sebagai pengawal kesepakatan di tengah komunitasmu, kalau kamu menghukum, memutuskan perkara di tengah masyarakat, maka keputusan itu harus berdasarkan wahyu Tuhan. Sebenarnya pada pertengahan itu Nabi masih bisa pada saat ada orang Yahudi bersengketa hak dengan pengikut Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu, kalau nggak salah waktu itu orang Yahudinya mu'alaf, tapi kayaknya nggak setia. Maling dia. Lalu kan hukum Tuhan kan kalau maling potong tangan. Dia nggak mau. Dia udah pengikut Nabi Muhammad nih. Katanya nggak, aku mau berhukum versi Yahudi aja. Bukan karena di Yahudi nggak potong, di Yahudi potong tangan juga. Masalahnya yang dia pikirkan, kalau hakimnya nanti di Yahudi, bisa kubayar, bisa kupengaruhi dia, bisa nego. Akhirnya nanti ya potong kuku gitu kan. Gitu. Nah ini disindir juga di dalam Al-Quran kejadian itu. Warga yang kayak gitu ada gitu. Secara di atas KTP dia pengikut Nabi Muhammad, tapi pengennya nggak mau dia mengambil resiko seutuhnya gitu. Kepatuhannya itu kepatuhan menurut selera dia aja. Pas cocok di hatinya ikut grup Nabi Muhammad, ada yang nggak cocok nggak ikut. Itu bukan ikatan kesetiaan. Nah, gambaran seperti itu terjadilah di Madinah. Nah, kan pada akhirnya warga Madinah itu secara keseluruhan akhirnya pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat, itu nggak ada yang non Muslim di Madinah. Mereka sudah menyatakan, ya, kalau begitu kan berarti secara de facto Nabi Muhammad lah kepala negara itu, walaupun nggak disebut dia sebagai kepala negara. Makanya pada saat Nabi Muhammad wafat, ini harus tetap ada yang mengawal kesetiaan ini. Maka dipilihlah Khalifatur Rasulillah. Siapa Khalifatur Rasulillah? Nah, inilah yang terjadi musyawarah itu. Musyawarah. Bukan gampang-gampang aja musyawarahnya. Keras juga musyawarahnya. Karena merasa, nah inilah bagusnya pengikut Nabi. Saya juga bisa memimpin. Nah, jadi enggak ada misalnya kami nggak bisa memimpin, dia ajalah sampai sekian periode. Nah, ada kayak gitu. Aku bisa memimpin. Terjadi orang warga Ansor, kami paling berhak menjadi pemimpin katanya. Muhajirin bilang kami yang paling. Itu berarti kita nggak melihatkan permusuhannya, tapi melihat mereka percaya diri. Kami bisa memimpin. Itu yang penting kita ambil pelajarannya. Jangan kita minder gitu. Kayaknya umat Islam nggak bisa memimpin, hanya kaum nasionalis yang bisa jadi pemimpin. Itu mental kita udah rusak. Jangan bisa begitu.
Kami kaum Islamis juga bisa memimpin. Harus percaya diri kita. Kami bisa. Saya bisa jadi pemimpin. Saya bisa memastikan bahwa hak-hak warga ini terlindungi. Dan saya dari kaum Islamis misalnya. Enggak harus kita ambil hati. Saya religius, nasionalis religius. Harus supaya dapat. Ngapa? Memang kalau kamu ke partai religius saja, apa salahnya kalau kamu bilang saya juga bisa memimpin? Dan itu enggak dosa. Para sahabat mengatakan kami bisa memimpin. Nah, tapi ketika dua pihak saling menyatakan kami tetap mereka sampai kepada kata kesepakatan. Oke. Minnal amir wa minkumul wazir. Kata orang Muhajirin, artinya oke, kita bagi. Terjadi negosiasi, kita bagi pengaruh ini, kita bagi kekuasaan ini. Karena Nabi udah wafat. Jadi gak ada yang menginikannya lagi. Jadi akhirnya terjadilah musyawarah itu. Inilah yang kita selalu jadikan wa amruhum syura bainahum. Inilah yang kita masukkan juga ke dalam Pancasila. Nampak? Yang sering hafalan orang sering salah di situ kan. Kata pajaknya. Atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, permusyawaratan. Itu nilai Islam, nilai umat Nabi Muhammad itu. Nah, inilah potret agama. Makanya bagaimana kaum muslimin memandang Islam, hubungan Islam dengan negara, kita sebagai warga negara Indonesia, jangan pernah kita merasa kita numpang di sini. Itu yang penting pertama. Ini negara-negara kita. Kita di sini kita bangun sebagai kesepakatan. Negara kesepakatan. Semua haknya sama, kewajibannya sama. Sama semua, tanpa memandang di agamanya apa, dalam masalah hukum. Dan gini, ada satu pesan yang penting, dan itu diingatkan di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita dalam kesepakatan, bagian dari orang-orang yang mengambil kesepakatan, maka kamu jangan berada pada pihak yang lemah. Karena apa? Kalau kamu lemah, masalahmu nanti apa? Kamu tidak bisa memperjuangkan hakmu. Hakmu pasti akan dinomorduakan orang. Dan ini kuncinya. Makanya di dalam surah Muhammad, surah Muhammad, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Jangan kalian merasa lemah, jangan minder. Kamu harus tampil sebagai seorang yang percaya diri. Wa tad'u, gara-gara kamu minder, kamu merasa tidak kuat, merasa lemah, lalu kamu ajak deal aja. Menyerah kamu. Ajak damai padahal kamu udah tahu maslahatmu bakal tidak akan dilindungi orang nih, dinomorduakan kepentinganmu nanti. Padahal kalian ini wa antumul a'launa, kalian itu adalah umat yang tinggi. Wallahu ma'akum, Allah akan bersama kalian. Prinsip ini harus dipegang oleh pengikut Nabi Muhammad. Dia harus berada pada posisi yang kuat, dia harus pede, dia harus meyakinkan dirinya Allah bersama dia. Nah, jadi dalam negosiasi kesepakatan ini jangan kita mau, contoh misalnya negara datang, kita ke Indonesia nih ya, negara datang, kita ini kan negara sistem demokrasi, hak menjunjung tinggi hak asasi manusia, kan gitu prinsip-prinsipnya. Ya, kaum LGBT itu harus dilindungi hak asasi manusianya. Nah, mereka datang dengan jualan mereka. Kita pengikut Nabi Muhammad, apa harus terima aja itu? Tidak bisa. Kamu harus berjuang. Tidak bisa begitu. Umat ini umat beragama yang ada kepatuhannya kepada Allah.
Jadi terjadi di situ perebutan pengaruh. Jadi harus berada pada pihak yang kuat. Kekuatan itu berupa apa? Ya karena format negara kita ini modelnya keperaturan itu hadir dibuat oleh wakil rakyat, maka kekuatan harus di situ. Atau ada satu kekuatan lagi. Kalau kekuatan yang formalnya kan legislatif, eksekutif, presiden dan jajarannya, atau yudikatif, mahkamah, ya kan, hakim. Itu kan yang tertulis di atas kertas. Yang tidak tertulisnya apa? Uang. Hepeng. Itu nggak tertulis. Karena kekuatan yang satu ini bisa mempengaruhi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah ternyata abad sekarang ini ada kekuatan model baru. Bapak belum tahu, jangan-jangan tahu apa? Viralkan. Modal medsos saja. Berarti tentara medsos ini harus ada, karena dia punya kekuatan baru. Kalau enggak karena kata viral kan, itu kasus polisi tembak polisi, gelap kita. Gelap kita. Kekuasaan udah di tangannya, uang sudah di tangannya, gelap kita. Nggak tahu kita kasus itu. Untung ada medsos. Ternyata tentara anonimus ini yang nggak diketahui siapa identitasnya, tapi memberikan fakta, ya kan? Dengan cerita-cerita dongeng awalnya, tapi ternyata dongeng itu yang betul. Rilis polisi itu yang bohong, gitu. Terbalik dunia ini. Jadi ada kekuatan baru, Pak. Viralkan. Dan itu model kekuatan. Itu siapa berarti? Masyarakat. Jadi masyarakat jangan cuek, jangan merasa itu nggak urusanku. Ada kepentingan bersama kita. Itu kan baru, itu kan yang mati non muslim, Ustaz. Kalau kita berpikirnya bernegara, salah kita begitu. Kan hak warga negara ini sama. Itu kan warga negara. Iya, pas apes aja dia yang kena. Suatu waktu kamu yang kena, diperlakukan yang sama seperti itu. Jadi harus ada kekuatan. Oke, kekuatannya nggak pakai pistol, tapi ternyata kekuatan itu banyak pilihannya. Termasuk tadi viralkan. Itu. Jadi ini poin-poin semacam ini harus kita sadari sebagai muslim. Ada kekuatan itu perlu. Jadi kekuatan yang digunakan untuk melindungi hak Allah dan Rasulnya. Karena negara ini kita sudah sepakati sebagai negara yang berformat demokrasi, dan terjadilah kita persaingan di sini. Karena satu sisi kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, sementara dari syariat kita, hak asasi manusia itu bukan yang tertinggi, tapi hak Allah lah yang tertinggi. Kehormatan Allah, kepatuhan kepada Allah itulah yang tertinggi. Jadi kalau datang kaum LGBT itu, kami pengen dilindungi hak asasi manusia kami, beri kami hak untuk menikah sesama sejenis, gitu. Mereka berjuang di situ, lalu kita cuek gitu. Tidak bisa begitu, harus melawan. Gitu. Harus dilawan dengan secara konstitusional. Makanya kalau kata Habib Rizik, Imam besar FI Habib Rizik, Indonesia bersyariah. Dia menyuarakan itu, Indonesia emang nggak boleh? Aceh boleh. Dengan kekerasan nggak mereka mendapatkan itu? Enggak, dengan negosiasi. Tapi di balik negosiasi itu, Bapak jangan lupa ada kekuatan. Kalau nggak ada kekuatan itu, apa mungkin mereka dapat hak mereka? Enggak kan? Apa kekuatan warga Aceh itu? Ya mereka sudah susah-susah berapa puluh tahun berjuang, jadi perang saudara, ya kan? Datang rahmat Allah, berkat rahmat Allah, tsunami,
tiba-tiba sama-sama lemah dua-duanya. Kan gitu. Akhirnya ayolah ngobrol lagi kita. Oke, ngobrol. Maunya gimana? Ya kami pengennya sih kalian gak usah pisah lah. Oke, terus kami dapat apa? Ya kalian maunya apa? Kan gitu. Berapa bulan negosiasinya di Helsinki itu kan? Lama negosiasinya itu. Hingga dapatlah, oke, ya tawar menawar, no, boleh kok, tawar menawar boleh. Tapi di balik pihak yang bertawar menawar itu ada daya tekan, gitu loh. Ada daya tekan supaya sampai kepada kesepakatan. Oke, kalau kayak itu maunya gimana? Ya udah. Oke, kami mau menjadi bagian NKRI. Tapi hak kami minta hak mengelola kekayaan alamnya kami dapat lebih banyak. Ya kan? Oke, deal. Yang selama ini kami tentara-tentara yang melawan negara, kalian sebut kami melawan negara, kami harus dibersihkan namanya. Jadi jangan perlakukan kami sebagai PKI. Oke, deal. Dimulai dari nol ya. Ya. Terus apa lagi? Ya kami pengen hukum syariah. Maksudnya gimana? Ya paling tidak mungkin negosiasi juga di situ. Hukum syariahnya sampai batas apa? Ya akhirnya negonya ya sampai batas norma-norma saja, tidak sampai kepada kejahatan berat seperti pembunuhan, maling, nggak sampai. Oke, nggak apa-apa. Paling tidak kami ada, kan Aceh itu dulu kesultanan Islam. Mereka tuh sudah negara dulunya, negara yang sudah lengkap dengan format dan perangkat hukumnya. Jadi salah satu bagian dari negara Islam itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengamankan ruang publik dari kemungkaran, dan itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa, nggak boleh oleh warga sendiri sesama warga, itu kacau nanti. Jadi harus dikawal oleh penguasa, dan penguasa ini adalah eksekutif. Nah, diminta itu dapat, dibikin konunnya, dibikin aturan-aturan pelanggaran nahi mungkarnya, nah, dibikin ancaman hukumannya, direstui oleh negara ini. Oke, deal. Terus apa permintaan negara? Oke, terus negara Indonesia maunya apa? Itu senjata-senjata dari tentara kalian tuh keluarkan semua. Oke, deal. Apalagi perlindungan keamanan nasional tetap di pusat, tentara tetap, polisi tetap. Oke, deal, sudah terjadi deal. Ada partai bagi kami, bikin partai lokal, deal. Nggak ada masalah itu, kata negara. Oke, jadi boleh kan? Nggak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Negara nggak pecah, masih tetap bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini prinsip perjanjian. Memang sih dalam perjanjian itu manis pahitnya pasti ada. Contoh yang dialami Arab Israel, itu lebih tragis lagi. Mulanya Arab Israel perang. Arab bukan negara satu-satu, Arab berapa negara itu? Koalisi Arab melawan satu. Kita tahu sendiri Israel ini kuat secara militer. Karena apa? Karena sponsornya banyak dari Eropa dan Amerika, apalagi nomor satunya. Kuat dia. Kalah Arab. Kalah sampai muncullah merek cap yang paling dahsyat ketika itu, tentara Israel adalah tentara yang tak bisa dikalahkan. Gitu. Jununun la tuqhar, tidak bisa dikalahkan. Dibentuk opini dunia ketika itu. Kalah, berkali-kali kalah. Dan tragisnya lagi, yang hilang tanahnya akibat perang itu Syria, dataran tinggi Golan, Mesir, semenanjung Sinai, habis. Dan yang menanggung risiko dari perang itu cuma dua negara, yaitu Syria dan Mesir. Kalah waktu itu persisnya Jamal Abdul Nasir masih waktu itu. Nah, pada saat Jamal Abdul Nasir sakit, mungkin kecewa betul, sakit dia kali, kesal dia,
Aku berperang, kawan-kawan yang lain diam aja. Aku yang menanggung resiko kerugian yang lebih banyak katanya kan. Pusing dia, sakit, ya, meninggal. Ganti wakilnya. Anwar Sadat enggak puas dia. Aku enggak ridho kalau kayak gini, hilang tanahku katanya. Berapa tahun itu dari kekalahan itu? Bukan mereka diam, mikir mereka gimana supaya bisa perang lagi gitu, nyusun kekuatan. Waktu itu kebetulan dunia ini terbagi dua. Ada blok barat, ada blok timur. Karena dia tahu Israel itu pro blok barat, dia cari kawan ke blok timur. Ya dekat dengan Uni Soviet, Rusia sekarang itu. Masuklah kekuatan-kekuatan, dukungan-dukungan termasuk infrastruktur semualah. Menguatlah tentara Mesir nih. Hingga pada saat itu dia, aku nggak mau ngajak kalian perang lagi. Samanya orang Arab tuh, orang-orang Arab tuh, aku mau main sendiri aja, karena aku yang rugi. Syria pun dah kita jalan sendiri-sendiri aja lah. Mesir berjuang sendiri. Terjadilah yang disebut dengan perang 6 Oktober itu. Itu dahsyat sekali perangnya, kekuatan utamanya kekuatan angkatan udara. Ketika itu panglima terbesarnya Husni Mubarak. Siapa pendukung dananya? Uni Soviet. Dengan strategi-strategi yang silent. Bagaimana menyusun strategi tapi tidak terbaca oleh musuh. Itu pula yang selalu dibanggakan oleh Mesir itu. Intelijennya juga kuat. Mesir melawan intelijen Israel. Perang dahsyat Mesir versus Israel. Kalang kabut juga Israel itu ternyata. Pada saat asik perang berkecamuk kayak gitu, datanglah pamannya. Udah. Berhenti kalian. Kata Amerika. Pamannya, omnya. Habis itu, karena dia nampak nih, ini Mesir kalau dibiarin kayak gitu, kepentingan saya rugi nih. Kepentingan saya di Timur Tengah, jadi nggak dapat jatah saya nanti kan gitu. Dia nggak tahu nih ini arahnya kemana nih ending perang nih. Entah Mesir yang menang, lenyap nih lenyap nih Israel. Jadi disuruhnya berhenti berkelahi. Datang kalian kemari ke Camp David, ngobrol kita. Maunya apa? Dia nih paling kuat nih, Amerika nih. Inilah daya tawar tuh. Kalau anda pada posisi yang kuat, anda bisa ngomong apa aja. Nggak ada cerita perang lagi, berhenti. Gimana dealnya? Terjadilah negosiasi. Mesir kan prinsipnya, aku memperjuangkan hakku. Dia bilang, ya udah, oke, aku mau kita damai, aku mau kita salaman. Syaratnya apa? Tanahku kembali ke aku. Nggak bisa kayak gitu. Aku juga berkorban habis-habisan mendapatkan itu. Banyak tentaraku yang mati. Sumber dayaku habis sekian. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Nggak bisa Israel. Nggak bisa. Kau ini menyusahkan aku kau nanti. Kau harus mau. Tapi nggak enak kayak gitu. Aku kan ada rugi juga. Oke. Gini. Nah ini berlakulah kekuatan uang sudah. Berlakulah kekuatan. Oke, gini. Mau nggak kalian damai? Sebagai kompensasi kerugian kalian yang perang nih, Israel, kau kembalikan tanah tuh, ya. Terus, tapi kan aku banyak sekali kerugiannya. Iya, ngerti aku. Terus Mesir berhenti perang ya. Berjanji kalian nggak ada perang lagi setelah ini ya. Oke mau, tapi itu tadi aku maunya gitu. Oke, sip. Gini, kalau kalian mau damai, nanti kau kasih sumbangan per tahun sekian triliun. Mesir sekian triliun. Israel dia bilang mungkin sama kan. Nggak bisa sama kayak gitu loh om. Kan aku lebih banyak ruginya. Oke lah kalau kayak gitu. Kalau gitu maunya kau kasih lebih banyak. Jadi itu deal. Kalau nggak salah berapa triliun per tahun itu. Sampai sekarang sumbangan Amerika ke Mesir itu gratis, nggak dikembalikan. Bukan utang. Sebagai kompensasi, balikkan tanah itu. Mau nangis-nangis Israel tuh mengembalikan Sinai. Karena Sinai itu dalam ini mereka itu dambaan mereka dalam kitab suci mereka juga. Tempat Nabi Musa menerima Taurat di situ.
Itu belum lagi strategisnya tempatnya, belum lagi terusan Suez yang bisa banyak lah. Wah, rugi kami ini katanya. Iya rugi, aku paham, tapi ini kompensasi ini aku bayar. Amerika banyak duit, mau orang tuh deal, oke, salaman ya, nggak ada perang lagi setelah ini, oke, deal, salaman orang tuh, perjanjian Camp David itu. Ya salaman, ya risiko pemerintah punya salaman, warganya enggak sih, tapi ya warga kan nggak bisa juga mengambil keputusan sendiri itu. Apa kata induknya? Ya itulah, meskipun ditembak warganya juga sih pada akhirnya, tapi perjanjian nggak putus. Memang Anwar Sadat banyak kecewa, nggak bisa kayak gitu. Kita tujuan kita sampai Yerusalem, kok nggak nyampe sih? Dan itu marahnya, kebanyakan warga marah. Tanggung betul kerjaan kita nih, dikit lagi nyampe tuh katanya. Karena secara historis memang Yerusalem itu bukan bagian dari Mesir, nggak bisa, gitu kan? Karena Yerusalem itu dulu dari Inggris, nggak menjadi satu bagian dari Mesir. Ya udahlah, kekecewaan masyarakat itu ditembaknya pula Anwar Sadat, mati. Tapi perjanjian nggak hangus, perjanjian tetap dilanjutkan oleh, kan perjanjian antar negara bukan antar orang. Perjanjian itu antar negara. Kompensasi perjanjian itu apa? Ya udah, berarti Mesir mengakui Israel adalah satu negara berdaulat sebagai negara tetangga. Kirim diplomat ke sana, terjadi ekspor impor pekawan gitu. Sampai sekarang nggak bisa. Menjadi Mesir itu nggak akan bisa mengirim tentara menolong Palestina gitu. Perjanjian. Dan kita umat Islam ini kalau sudah berjanji, diikat, jaga itu, wajib. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan hina betul kalau orang itu mengkhianati perjanjian, kecuali pihak kita berjanji itu yang berkhianat duluan, maka buang perjanjian itu, bubar. Maka kalau Sadat udah bubar, berarti kamu harus pada posisi yang kuat, tak bisa pada posisi yang lemah. Dan banyak kasus perjanjian, termasuk perjanjian antara Yasser Arafat atau mewakili PLO, Fatah atau warga Palestina dengan Israel, yang disebut dengan perjanjian Oslo, yang butir-butirnya adalah disepakati bahwa kemerdekaan Palestina harus diperjuangkan lewat diplomatik, lewat negosiasi, bukan lewat senjata. Itu poinnya, disepakati. Udah disepakati oleh perwakilan, kan perwakilan tadi, perwakilannya Yasser Arafat, bernegosiasi, jadilah itu. Oke. Kata Omni lagi penengahnya, Omni, mau nggak kalian nggak usah berperang lagi? Gimana caranya? Ya sini datang lagi, biar kita obrolin dulu. Maunya apa kalian Palestina? Kami mau merdeka. Oh iya, pahamnya kami itu. Israel, ya kami sih merasa keberatan, pengennya kami mereka masuk negara ini aja semua. Apalah susahnya? Kata Israel, nggak bisa begitu, kami nggak mau, kami tetap menjadi negara sendiri. Oh nggak bisa, nggak ketemu. Ya udah, terus gini, apakah kalian mau terus perang terus? Ya maunya sih enggak, kalau mereka enggak merangi kami. Ya udah gini aja. Oh ya Yasser Arafat, kau sebagai perwakilan warga Palestina, permasalahannya pada saat bikin perjanjian ini, Palestina itu enggak kompak pula memang. Kami enggak mau, kami enggak merasa diwakili oleh Yasser Arafat. Kami merasa nggak diwakili oleh partai Fatah. Di sana ada Jihad Islami, ada Hamas, dan ada beberapa lagi yang kecil. Kami nggak ikut perjanjian itu. Terserah kalian lah. Nah, yang Yasser Arafat dengan partai Fatah ikut dia. Nah, salah satu poinnya bahwa perjuangan kemerdekaan tidak boleh direbut dengan perang. Satu-satunya cara dengan negosiasi. Udah diplomatik. Terus sebagai kompensasinya apa? Sebagai kompensasinya, keikutan duit nih lagi. Kepada pemerintah PLO akan dikasih anggaran belanja negara sekian. Kalian aturlah kegiatan kenegaraan kecil kalian itu dari mana? Apa pula penghasilan mereka? Tambang apa segala mana? Akhirnya gaji PNS-nya dari mana? Sumbangan-sumbangan lah, termasuk yang paling besar dari Amerika disumbang. Mau orang tuh, apa kita mau gimana? Mau orang tuh, kecapek orang tuh perang udah. Capek orang tuh perang karena negara-negara yang lain
ngurus diri sendiri. Masalahnya bukan kita nggak peduli sama Palestina. Oke Ustadz, kami nggak ridho nih Ustadz bilang ngurus sendiri. Kami mau perang Ustadz. Iya, masalahnya kalau kita perang nanti dimarahi sama Om tuh. Kita sama Om tuh juga ada perjanjian, gitu. Jadi nggak segampang itu juga, gitu. Oke, diam-diam aja Ustaz, kita kirim dana. Iya, permasalahannya Om tuh udah bilang Hamas jihad Islam itu teroris. Kalau ketahuan kau kirim duit ke sana, berarti kau mendukung teroris. Kena lagi. Kau nggak berhadapan dengan Israel, kau berhadapan dengan pamannya. Gitu. Pamannya itu yang punya jaringan. Gitu. Jadi kebayang masalah itu kan? Itulah akibat perjanjian itu. Jadi yang dua faksi tadi yang tidak ikut perjanjian, tidak ada itu Israel. Itu mereka penjajah itu tanah kami. Kami berperang sampai mati, terus sampai pegang senjata. Jadi kalau mereka berperang halal. Secara hukum internasional halal. Di Amerika di bomnya sini oleh Israel, ya memang mereka posisi perang, ya sudah. Dan kita nggak tahu sampai kapan kemenangan itu. Tapi selalu Allah janjikan, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Taliban juga mereka berjuang juga, nggak mau mereka berdamai. Akhirnya 20 tahun mereka begitu. Masih sedikit berarti ya. Susah-susah bermatian berapa ribu mereka bermatian. Tapi ya semua dibalik semua kesepakatan atau tidak ikut kesepakatan, ingat resikonya ada. Jangan pengen cari enaknya aja. Ini juga begitu. Kalau ingin memperjuangkan kebenaran di negeri ini, pasti ada resikonya Ustaz. Nanti dituduh teroris. Ya resiko. Kalau kau nggak mau resiko, nggak usah berjuang. Nanti dipenjarakan kita, nanti dikriminalisasi. Itu namanya orang mengeluh aja kerjanya. Kau berjuang aja. Kerjaan orang tuh memusuhimu, ya memang begitu. Berjuang aja, fokus aja. Gitu. Kalau bisa pula mengelak dari serangan orang tuh. Kalau pandai mengelak kan, menyusun narasi, jangan ketangkap ITE. Pandai-pandai aja, tapi tujuannya satu, berjuang. Gitu kan? Pandai-pandai. Jangan kerjanya cuma kita ini selalu dimusuhi, kita ini. Lah, dari dulu memang begitu. Berjuang aja. Dan ingat, memperjuangkan kebesaran cita-cita yang besar itu nggak perlu orang banyak. Please, nggak perlu orang banyak. Hanya orang sedikit yang konsisten aja. Jadi itu barang. Jadi yang banyak-banyak nih, tim hore aja lah. Tapi yang sedikit itu harus konsisten. Yang sabar, mereka siap menanggung resiko, itu yang kita tunggu. Harus ada. Paham berarti kan? Nah, merdeka. Negara kita. Baiklah. Jadi semua materi yang saya sampaikan tadi ya berangkat dari kecintaan saya kepada umat Islam, kepada para pengikut Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada negeri ini karena kita ini negeri kita, kebaikan kita, hak-hak kita yang ingin dilindungi di sini. Paham kita format bernegara ini, tapi pandai pula kita jangan sampai kita kena jurangnya, jangan kita kena perangkap orang lain. Itulah. Kita sudahi materi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.